Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, pencipta manusia dan alam semesta. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu bersabda kepada kami melalui kitab suci, alam semesta dan sesama kami. Utuslah Roh-Mu yang kudus kepada kami masing-masing, agar kami mau membuka diri kami untuk mendengarkan sabda-Mu dan merenungkannya. Semoga kami tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mampu melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Pada waktu itu, Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal, dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia, yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi." Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari dan menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pernah kita dengar di kalangan masyarakat
bahwa jarak dendam dan cinta itu dekat. Kebanyakan kita dendam kepada seorang, maka suatu saat kita akan cinta kepada orang tersebut. Sebaliknya, ketika kita terlalu cinta kepada seorang, maka suatu saat kita akan dendam kepada orang tersebut. Akan tetapi keduanya adalah suatu perasaan dan sikap yang berbeda. Pastinya kita perlu selalu mengolah kedua sikap ini dengan baik dan benar dalam diri kita masing-masing. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dendam adalah suatu perasaan yang lahir dari perasaan benci atau marah. Seringkali rasa ini dipendam secara rahasia oleh seseorang. Semua orang pasti pernah merasakan sakit hati dalam hidupnya. Sakit hati itu biasanya disebabkan oleh perasaan kecewa yang begitu mendalam terhadap seseorang. Bisa dari kata-kata atau perbuatannya. Luka yang membekas umumnya akan menimbulkan dendam, dan jika dipelihara terus-menerus akan merusak jiwa dan pikiran serta dapat berujung pada tindakan yang tidak baik. Orang yang demikian akan selalu mencari kesempatan bagaimana dia dapat membalas atau melampiaskan dendamnya. Dendam itu ibarat setan yang mencari waktu atau saat yang tepat untuk melampiaskannya. Bahkan dendam itu berbahaya karena kadang dapat menghilangkan nyawa seseorang. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, permenungan dalam bacaan Injil hari ini menceritakan Herodias yang menaruh dendam kepada Yohanes Pembaptis karena tidak bisa menerima teguran Yohanes sehubungan dengan perkawinannya yang tidak halal dengan Herodes. Herodias bermaksud membunuh dia, tetapi tidak terlaksana karena Herodes segan dan kagum kepada Yohanes. Karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang benar dan suci. Pelampiasan dendam akan muncul saat ada kesempatan atau peluang untuk melakukannya, seperti yang dilakukan oleh Herodias. Pengalaman ini mungkin sering terjadi di dunia sekarang ini dengan bentuk yang berbeda. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, bacaan pertama tepat menasihati kita untuk memelihara kasih persaudaraan dan bukan menyimpan dendam. Memelihara kasih merupakan salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk menghayati iman. Kita memperlakukan orang lain seperti apa yang kita ingin diperlakukan. Dalam kasih persaudaraan, kita saling terbuka dan tulus dalam memberikan teguran dan pengampunan. Dengan cinta, kita bisa memelihara jiwa kita dan keselamatan kita. Maka saudara-saudariku yang terkasih, mari kita belajar untuk melepaskan setiap dendam yang membelenggu hati kita. Mengampuni memang bukanlah hal yang mudah, tetapi kita memiliki Tuhan yang akan memampukan kita untuk mengampuni. Mintalah kekuatan untuk mengampuni kepadanya, dan Dia akan memberikan kita kekuatan yang kita butuhkan. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk melepaskan rasa dendam, kebencian dengan membentuk sikap pengampunan dan terus belajar mengampuni sesama kami. Ajarilah kami dan berkatilah kami agar mampu memelihara kasih persaudaraan, belas kasih kepada siapa saja, dan mengatakan kebenaran demi kebaikan. Amin.
kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.